pemerintah itu punya profil pelajar Pancasila yang harus ada diferensiasi nih Pak. Artinya orang jamaah itu ya ini beragam. Tidak semua jamaah itu seneng ceramahnya satu arah. Ada yang pengen tanya jawab, ada yang pengen ada lucunya, ada yang pengen berqasidah, ada yang ingin ini dan itu, kan gitu. Nah, saya mau tanya bapak-bapak sekalian, sebenarnya yang membuat kita pusing itu apa toh dalam hidup ini? Yang membuat orang mudah depresi, orang mudah mumet, apa bahasa Indonesianya mumet itu apa? Pusing, ya toh? Ya, itu apa toh Pak? Yang membuat orang susah itu apa? Hah? Iya, kenapa orang bisa stres itu? Muskilahnya di mana Pak? Problemnya di mana? Hah? Orang de duit, ya. Satu, nggak punya uang Pak. Oke. Saya mau terangkan bapak-bapak sekalian. Ternyata benar kata ulama. Kita hidup itu ibarah anil warokoh. Kita hidup itu, mohon maaf, kita hidup itu adalah ungkapan secari atau selembar kertas. Oke, coba direkam baik-baik. Hidupnya manusia itu ungkapan dari selembar atau secari kertas. Ini kertas. Kita dulu lahir di dunia ini, lahir itu secari kertas Pak. Namanya akte kelahiran, atau surat kelahiran. Nanti kita terus berkembang, sekolah TK, terus kemudian SD, napa melih? SMP, SMA, perguruan tinggi, itu ya mencari napa? Iya, yang urusannya dengan kertas. Lulus dari perguruan tinggi, lulus dari sekolah, pengen golek gawean, niku nggih sami Pak, butuh secari kertas. Jenenge portofolio, surat lamaran, kurikulum vitae untuk disetorkan ke pengusaha, disetorkan ke perusahaan, disetorkan ke lembaga apapun, pabrik atau apapun yang mau kita lamar itu. Terus nanti kalau sudah keterima bekerja, saat kita bekerja kita juga memperoleh kertas. Apa itu Pak? Buku tabungan, buku rekening, arto, honor panjenengan, itu juga secari kertas. Setelah itu butuh nikah. Setelah nyari orangnya yang tepat, oh fulanah bin fulan, katakanlah Fatimah bin siapa, atau Zahra bin siapa, atau Aisyah bin siapa, atau Linta bin siapa, ya. Nah, setelah ada fulanah binti fulan, kita cari ke KUA, akdu nikah, akdu zawaj, nikah, kertas lagi. Terus kemudian setelah nikah, dapat surat nikah, akte nikah, buku nikah, kertas yang tadinya kertas. Orang mau cari rumah, wong golek omah Pak, beli rumah. Beli rumah dapat apa? Kertas lagi. Surat namanya sertifikat tanah, sertifikat rumah itu. Jenengan sakit, mau ke rumah sakit, butuh apa? Iya, kertas rujukan. Rujukan itu kertas. Nanti sampai di tempatnya Pak dokter, dikei kertas melih. Resep dokter, resep obat dari dokter, tumbas di apotek, nebus di apotek, nanti juga sama bapak-bapak kertas lagi. Sampai jenengan nanti jadi pengusaha, ada surat berharga, apapun itu kertas. Jadi dunia manusia adalah ungkapan tentang kertas, kertas dan kertas. Tapi perlu diingat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ada satu kertas yang milik kita, tapi kita sendiri tidak pernah melihatnya. Kita sendiri justru tidak melihatnya. Kita sendiri justru tidak pernah menyentuhnya, yaitu kertas kematian kita sendiri, akte kematian kita sendiri.
Saya ya beberapa kali memintakan surat kematian Pak. Tetangga saya ada yang meninggal itu sebelum ke Dukcapil ya Pak ya. Orang kalau meninggal dunia itu sebelum ke Dukcapil kan kita matur Pak RT dulu. Karena itu secara wilayatul ahdi itu kan wilayah Pak RT. Matur Pak RT, Fulan bin Fulan niki sedo Pak RT. Oh ya gini, tuliske nama. Katakanlah Fulan bin Fulan warga sini atau bertempat kedudukan di sini, nggih, meninggal dunia jam sekian-sekian. Lah, surat dari Pak RT itu menjadi dasar kita membuat lelayu, Pak. Nyuwun ngapunten lah, kula ngetikne lelayu, sing duwe lelayu iki malah orang ngerti. Yang punya surat ini malah dia ndak ngerti. Yang punya surat ini malah dia ndak tahu. Ndak pernah melihat. Tapi manusia pada umumnya bapak-bapak sekalian sibuk mencari kertas-kertas yang bertumpuk-tumpuk itu. Coba saya tanya, Bapak di rumah banyak kertas tak Pak? Ah iya. Kertas ditumpuk kayak saya ini, katakanlah kuliah S1, S2, S3, leng tak goleki apa Pak? Kertas. Sampai saya itu sama bojo saya, istri saya itu istri saya namanya Siti Munawaroh. Saya bilang sama istri saya, wis ojo nggumun ya, Dik, ndak usah nggumun. Nak engko pas aku sekolah rodok suwe. Aku ki ora wedi bangsane ora lulus ki ora wedi. Aku ki wonge rileks karena saya ndak mau sedih gara-gara kertas. Saya S1 saya itu 7 tahun loh, Pak. S1 saya di Al Azhar itu 7 tahun. Ya jane ora lulus ya sedih Pak. Tapi kemudian setelah memahami kehidupan manusia itu, ternyata manusia itu bisa dibuat senang, bisa dibuat sedih gara-gara apa Pak? Kertas. Maka fungsinya pengajian itu mengubah fokus kita dari dunia materi menuju dunia apa? Spiritual. Paling ning kados kita-kita ini ya saat di majelis mungkin sadar ya Pak ya. Tapi pulang ke rumah ya ruwet meneh. Mikir utang, mikir cicilan, mikir anake rabi ya toh. Mikir piye carane kawin meneh. Ada yang di sini mau ta'addud az-zawaj, ada yang mau nikah lagi. Ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya ini ingin menyampaikan di majelis yang mulia ini 3 amalan Bapak-bapak. 3 amalan yang saya bertanya dulu di sini kira-kira sholat idnya hari apa? Hari Rabu. Menyembelihnya? Kamis. Oke. Sebelum saya melanjutkan materi, saya ingin sampaikan dulu gini Pak. Perbedaan yang ada tolong disikapi dengan toleransi yang tinggi. Kita yang sekarang hari Rabu, termasuk saya di Pandean dan Donaudan itu embarkasi haji itu juga menyelenggarakan hari Rabu sama. Cuman kalau motong hewan kurbannya itu hari Kamis sebagai bentuk toleransi. Ya, yang Rebu pun juga belajar untuk bertoleransi. Maksudnya gimana Pak Torik? Lah kok nak Rebu ki mbelek, awake dhewe kepet-kepet nyate. Lah lek kono kan mesake dikeki mambune tok kan nggih. Nyuwun ngapunten. Nggih to, Pak? Nah iya. Jadi di tempat kami itu salatnya Rebu, insyaallah Rabu besok sore itu kita sudah kerja bakti bikin soft Pak di lapangan. Tadi saya di WA oleh Pak Bayu Prasetyo, Pak Torik tolong dibuatkan surat pengumuman untuk besok pemuda-pemuda untuk kerja bakti membuat soft gitu. Kan softnya dibuat dulu pakai kompas itu. Kalau sudah dikasih benang, begini dijerengi karpet, tikar, ngoten Pak. Nah, Bapak-bapak, kami mohon untuk tetap menjaga harmoni, ya. Bagaimanapun saya muqallid, saya ini juga mengikut, menginduk, nggih, jenengan nggih mengikut. Mungkin jenengan ikut ini ya toh, ijtihadnya organisasi ini, ijtihadnya ulama ini, itu kan ijtihad Pak. Kita itu muqallid. Dalam perkara ijtihad tidak ada yang salah Pak.
Meskipun nanti putusan kita itu di mata Allah salah, tapi tidak dapat dosa. Yang ada hanyalah pahala. Kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Jadi rileks saja. Nah, terkait saumu Arafah, puasa Arafah, mungkin saya agak berbeda pendapat dengan Ustadz Felix. Puasa Arafah itu ya ta'allaq bi zamanin la ya ta'allaq bi makanin. Puasa Arafah itu bergantung pada waktu, Pak, bukan pada tempat. Jadi umpamanya penduduk Surakarta ini, Indonesia ini sudah melihat, sudah meru'yah atau sudah melakukan perhitungan al-hisab al-falaki, kemudian Arafah itu jatuh atau tanggal 9 atas min Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Selasa. Engkau wong Arab umpamane ahlul Makkah itu wukufnya dino Kemis, ora apa-apa. Enggak masalah, karena puasa Arafah itu berkaitan dengan waktu, bukan pada tempat. Jadi wa in khalafu ahlul Makkah, meskipun kita menyelisihi penduduk Mekah itu ndak masalah, Pak. Jadi mana penduduk Mekah wukuf gitu teng Arafah, tapi mereka yang di Eskimo, Pak, kuwi jojo malah wis poso dino Senin. Senin ini malah sudah puasa Arafah. Bisa jadi orang-orang yang di Alaska, yang di pojok-pojok dunia itu bisa jadi mendahului penduduk Mekah, dan kita bisa jadi juga membelakangi penduduk Mekah, atau bisa menyamai atau bisa mendahului. Jadi bergantung pada matlak hilal di suatu negara tersebut. Lah kalau di sini teman-teman sudah melakukan al-hisab al-falaki, teman-teman sudah melakukan ru'yat anil hilal, sudah melakukan ru'yah atau penglihatan, ya sudah, kita ikuti ijtihad dari ulama atau organisasi keislaman yang kita yakini kebenarannya. Oke, clear ya Pak? Clear dulu, Ada 3 amalan Bapak-bapak sekalian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Bulan Dzulhijjah itu termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama ada Dzulqa'dah. Dzu tulisannya gini, Dzu, Zal, Wawu, Al-Qa'dah, Dzu Al-Hijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulan yang lain. 4 bulan ini ada Dzu Al-Qa'dah, kemudian Dzu Al-Hijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Nah, kita saat ini berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada beberapa amalan yang ditekankan. Contoh, ini sebelum saya membaca hadis, nanti saya kasih dalilnya. Kuat juga, tapi saya pengen ada keilmuannya. Saya ingin mengutip ungkapannya Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Imam Nawawi fi kitabihi ismuhu Al-Azkar. Wa'lam annahu yustahabbu iktsarun minal azkari fi hadzal ashr ziyadatan an ghairihi. Ketahuilah sederek sekalian bahwa disunahkan memperbanyak zikir. Disunahkan memperbanyak zikir pada 10 awal bulan Dzulhijjah dibandingkan hari-hari yang lain. Ziyadatan ala ghairihi. Wa min dzalika fi yaumi Arafah. Terkhusus di hari Arafah. Berzikir, Pak, memperbanyak zikir. Dalilnya apa, Pak Torik? Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma min ayyamin a'dhamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashr fa aktsiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmidi. Ya, Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, dan tidak pula ada amalan soleh yang lebih dalam, ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan
Dzulhijjah, maka perbanyaklah amalan zikir berupa membaca tahlil, membaca takbir, dan membaca tahmid di dalamnya. Mohon maaf, kalau orang berzikir boten kulinane berzikir Pak, membaca zikir ping 100 niku pun abot. Saestu. Maka orang-orang tua dulu kita itu ada istilah diriyadhoi. Kata guru saya Imam Yusuf Qardawi, manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Pertama unsur akal. Olahraganya akal itu dengan membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Bapak saya itu usianya sudah 68. Kalau diajak kemana-mana itu senengane moco papan-papan itu lho Pak. Moco. Biar apa? Biar orang cepat pikun. Karena memang olahraganya akal kita itu riyadhatul aqli bil qiraati wal kitabati. Riyadhahnya akal itu dengan cara membaca dan menulis. Bapak kalau saya antar ke rumah sakit, ke puskesmas itu, padahal nggih Pak nggih, kuwi pun enten catetane teng buku lansia niku. Ini yo, Bapak niku nggawa kertas, ngurek-ngurek tanggal semene gitu. Gulane ongkone pinten katakanlah. Tensine pinten itu ditulis, Pak. Dan memang dari dulu kayak gitu. Terus brompit kula mamane padahal wis tekku katakanlah. Nggih. Ku yo Bapak wis diganti oli le. Mpun Pak. Kene dicatet sik, ganti oli, terus sepedone itu berapa dicatet. Nanti nak wis 2000 kok ora diganti oli, anak-anaknya diseneni, Pak. Sampai segitunya. Biar orang itu riyadhah akal itu kalau ndak digunakan mikir nanti jumut, Pak. Jumut akhirnya ya ngapunten, lalen bar lalen pikun. Wariyadatul jismi, riyadhahnya badan, olahraganya pun badan itu dengan kuratul qadam, dengan sepak bola atau dengan al-masyi alal aqdam, dengan jalan kaki, dengan lari, dengan goes nggih, atau dengan kuratul risah badminton, basketball dengan basket, atau sekarang olahraga yang modern itu apa Pak? Yang pakai di rumah itu loh, pakai apa? Di rumah terus hanya treadmill Pak, oke, betul. Dia cuma di rumah aja tapi bisa gini-gini ya. Itu olahraganya badan. Orang mohon maaf Pak, jenengan menawi tidur sempekan aja Pak. Satu pekan wis ini gor turu, nggih. Ora aktivitas loh ya. Kuwi kok boyoke jenengan malah pegel. Saestu, karena kita ndak pernah bergerak. Demikian pula hati, Pak. Hati ini ndak pernah kita pakai untuk berolahraga hati. Ya sudah, jarang mengingat Allah, gitu, jarang membaca Al-Qur'an. Coba ini hari apa? Senin ya. Coba katakanlah Senin itu amalannya membaca surat apa? Surat Waqiah atau surat Rahman katakanlah. Membaca surat Rahman, surat Ar-Rahman. Lagi 1 atau 2 baris atau 1 2 muka gitu aja sudah kesel karena memang jarang membaca Quran. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa, satu kali duduk selesai Pak. Surat Ar-Rahman itu selesai. Karena orang membiasakan diri untuk memperbanyak itu loh Pak. Mempraktekkan sendiri Pak. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir itu ketenangan yang ada Pak. Kan tadi loh, kita tadi kan iki loh mikir ke kertas ngeten iki kan pun mumet toh Pak. Ya toh, saya umpamanya kuliah belum selesai, kan cuma mau mencari 1 lembar kertas ini. Bahwa saya ini katakanlah wis lulus, wis sarjana katakanlah. Atau saya ini sudah magister, saya sudah doktor gitu. Cuma selembar kertas, tapi direwangi ora turu wengi, ya ora turu esuk gitu. Direwangi gelut ambek bojone ya. Sama jenengan punya masalah yang mungkin itemnya berbeda tapi substansinya sama. Kita itu disibukkan dengan perkara dunia sampai kita itu lupa Pak, bahwa fokus kita itu ternyata bukan hanya dunia. Kan betul loh, Al-Qur'an kan mengatakan
wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, rebutlah ya akhiratmu itu, wala tansa nasibaka minat dunia. Ning yo aja lali nasibmu bagianmu neng dunya iki. Berarti fokus pertama ki akhirat. Gitu. Kan rebutlah akhiratmu dulu, tapi terus aja lali nasibmu bagianmu neng dunya. Salat dhisik baru nyambut. Pun nggih? Bisa dipahami? Nomor 2, bapak-bapak sekalian, amalan yang ditekankan untuk dikerjakan pada awal bulan Dzulhijjah adalah puasa, wa khasatan shaumu Arafah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Ibnu Hibban, diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shaumu yaumi Arafah kafaratu sanatain." Puasa Arafah itu menjadi penghapus dosa 2 tahun. Dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Berarti kalau kita hari rayanya Rabu, Idul Adha-nya Rabu, insya Allah besok itu sudah Arafah. Kalau hari ini berarti tarwiyah, Pak. Kalau tarwiyah juga ada hadisnya. Tarwiyah itu shaumu yaumi tarwiyah kafaratus sanah. Puasa tarwiyah itu menghapus 1 tahun dosa. Jadi memang ada keutamaan. Memang Islam tuh gitu, Pak. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Gitu. Terus kemudian hari Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain. Waktu-waktu yang istijabah, thuluthul lail, sepertiga malam. Ya, Islam memang mengenal kayak gitu. Islam itu mengenal waktu yang keramat, atau bahasa kalau nggak mau dengan bahasa keramat, waktu istijabah, waktu yang spesial, waktu yang mulia. Demikian pula tempat, Pak. Islam juga mengenal tempat-tempat yang keramat. Coba Bapak saat ikhram di Baitullah, ya, di Al-Haram, nggak ada, Pak, istilahnya kok omongan kotor, kemudian pikiran yang senonoh, kemudian apa? Mungkin perbuatan-perbuatan tercela yang lain, karena memang aturannya aja dilarang. La rafasa fala rafasa wala jidala. Yora rafas yora jidal. Bahkan istri kita yang tadinya halal jadi napa? Jadi tidak boleh, ya dilarang, panik, dilarang, Pak. Kita dilarang. Yang biasanya ada semut, binatang yang mengganggu kita boleh kita injak, kita bunuh. Di sana tidak boleh. Rumput pun tidak boleh. Ada larangan. Berarti Islam itu mengenal, katakanlah fadhail, keutamaan tempat, keutamaan waktu, keutamaan barang. Barang juga sama. Contoh, kalau di Gria Quran, saya itu sebenarnya paling tidak senang kalau ada santri, murid megang Quran atau megang buku kemudian ditaruh di lantai. Coba Mang Persani santri-santri di pondok itu, caranya apa? Caranya dia megang buku tuh gini, Pak. Caranya megang Quran dikekep. Coba Mang Persani itu kalau apa di Instagram di mana di platform digital itu santri-santri kok megang seolah-olah buku cilik kuning tadi, kitab kuning yang mungkin Fathul Qorib atau Ibnu Aqil atau Tafsir Jalalain, itu seolah-olah barang yang paling regani larang itu, Pak. Dikekep gitu. Iya toh? Itu karena ada taklim muta'alim, Pak. Ada caranya. Lah kenapa sekarang banyak majelis ilmu tapi orang, mohon maaf, jauh dari ilmu? Karena cara menuntut ilmunya itu salah. Saya itu loh, Pak. Dalam bermajelis itu ada adabnya, ada tata keramanya, ada sopan santunnya. Termasuk memilih ustadz, memilih teman, terus kemudian memperlakukan buku. Ya, buku saya yang waktu kuliah itu tidak ada kok, istilahnya kados ngeten iki nggak ada, Pak. Ini kan bersih, Pak. Itu pasti tak orek-orek. Katakanlah, oh ini katakanlah saya nggak ngerti maknanya ini, maknanya syarik, gitu.
Nanti di atasnya itu tak tulis gedrik, katakanlah oh syarik itu katakanlah teman, sekutu. Tak tulisi. Nanti yang bahasa Inggris juga podo. Kalau umpamane mboten ngertos artinya iki apa, murid tulisi gitu. Terus nanti ngaji, pas ngaji dengan syekhnya, oh syekhnya nambahi syarah, oh syarahnya ini, contohnya ini kan. Mudah. Termasuk contoh ya. Tapi sebelumnya tak habiskan dulu nggih. Amalan yang ketiga atau amalan yang terakhir adalah amalan kurban, ibadah kurban. Nah, sekarang bapak-bapak yang kurban, khusus yang kurban, nanti pas waktu hari H, bapak membawa hewan kurban bapak ke panitia atau ke masjid, tolong sertakan niat, niat berkurban. Menuruti dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Karena yustarat, niat itu jadi syarat. Terus yustahab, dianjurkan bagi yang mampu untuk yuzbah biyadihi, untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Karena Nabi zabaha udhiyatahu biyadi, Nabi itu menyembelih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. Itu kalau bapak mampu. Mampu itu yang mampu secara fisik, ilmu, mental. Mental penting loh pak. Beleh itu ya harus punya mental. Kalau enggak ya malah ubah-ubah orang kepotong-potong. Jadi bapak-bapak harus tetek gitu loh. Beleh itu tetek. Kok Pak Torek ngerti lah, wong bapak sama saya yo penyembelih. Jadi ya tahu nguliti lulang itu. Nah, tapi mohon maaf ya bapak-bapak sekalian, panitia. Kemarin ada yang anak-anak remaja di masjid Nurut Taqwa di Padoan Sawan Ngemplak Boyolali itu bertanya, Pak Torik, apa hukumnya panitia atau pemotong hewan kurban, pengkulit hewan kurban, sing rajang-rajang hewan kurban, pembagi atau intinya panitia ngoten wae lah, nggih. Atau apapun namanya, memperoleh atau menerima daging, lulang, kikil, kulit, kepala dari hewan kurban tersebut. Apa hukumnya, Pak? Kalau akadnya adalah akad upah, terlarang, Pak. Kalau AKT itu akad upah, akdul ijar, ya, akdul ajar, nggak boleh. Contoh, saya panitia di Pandean, ketua panitia, katakan, dapat dapat satu kepala kambing dan 4 kikil. Iya, memang betul. Ya, tahun lalu saya ketua itu dapat 1 kepala kambing plus dapat 4 kaki kambing. Kalau ini akadnya dari takmir atau dari pengelola itu, akadnya adalah akad ngupahi saya, tidak boleh. Karena tidak boleh mengambil kulit atau kepala untuk upah, itu tidak boleh. Tapi kalau retribusi Pak, atau jenengan katakanlah panitia tiap pengkorban bayar 50 dinggo biaya operasional, itu malah tidak apa-apa. Diambilkan dari uang iuran tidak apa-apa. Tapi kalau upah itu diambilkan dari daging kurban, tidak boleh. Wallahi tidak boleh. Okay? Lah Pak Torek, terus gimana? Solusinya akadnya itu diubah menjadi akad hadaya, akdul hadaya. Jadi memberi hadiah. Okay. Karena akad itu berkaitan dengan niat kita, hati kita, ya, berkaitan dengan kesadaran kita. Jadi akadnya adalah akad memberi. Ya, saya ya diberi dari masjid itu, dikasih 1 kepala kambing, 4 kaki. Tapi karena saya nggak bisa ngolah, ngeropok ngeropok kepala kambing itu ya butuh waktu loh Pak. Kalau rumah saya itu hanya 52 meter, wong gue bakar kepala kambing ayo ngubupi apa-apa wis rapi ya toh. Guys, saya Pak Anwar pun niku mang kelola mawon untuk makan bersama atau gimana monggo.
Karena saya tidak berkemampuan untuk mengelola itu. Beda kalau saya di rumah bapak saya mungkin ono kebun buri ya bakar-bakar nonton niku saged. Ngeropok kepala itu sulit loh Pak. Itu kalau nggak orang punya tekniknya, punya caranya nggih sulit. Apalagi kepala sapi Pak, sulit Pak. Nggih. Nah, soal haji sekarang Pak, mungkin bapak-bapak yang saat ini haji ya Pak. Itu ada di sana itu kalau kita haji lewat cara tamatuk, kita kan rata-rata kan haji Indonesia kan tamatuk Pak. Model haji itu ada 3, cara model haji itu ada 3. Ada haji ifrad, gitu. Terus haji apa lagi? Qiran, betul. Terus tamatuk. Nah kita itu rata-rata mayoritas jamaah haji Indonesia itu menggunakan tamatuk. Tamatuk itu umroh dan haji dengan niat yang berbeda. Ritualnya itu dalam waktu yang berbeda. Umroh dulu baru kemudian haji dulu. Lah ini kena haji Pak. Haji itu harus dibayar di sana. Haji itu harus disembelih di sana. Disembelih di sana, yuzbah fi Makkah wa tuzak fi Makkah. Dibeleh neng Mekah, yo didungke neng Mekah. Enggak boleh bapak-bapak berpikiran wah neng Mekah wis kakean wedhus, wis tak kirime neng katakanlah makam haji. Wah, kono kekurangan katakanlah. Dite tak transfere hajiku tak beleh neng Solo. Enggak boleh, Pak. Haji itu beda dengan korban. Haji itu memang disembelih di sana, dibagi di sana. Sementara korban bapak haji boleh, bapak korban di sini boleh. Tidak apa-apa. Tapi kemarin ada kasus tahun corona itu, waktu corona, berarti ya 2 tahun yang lalu. Ada tenaga kerja dari ibu kota Cina namanya apa Pak? Oh ya, dari Beijing. Ya, itu yang bertanya Pak Torik, Ustadz saya mohon maaf, saya mau tanya, saya kan sudah 1 tahun bekerja di sini dan gaji saya lumayan. Insya Allah tahun ini saya mau berkurban. Ya kurban saya itu saya alokasikan kemana? Saya salurkan di Beijing untuk masyarakat muslimin atau komunitas Beijing, atau saya bawa ke Indonesia, ke kampung saya gitu. Nah, dalam hal ini bapak-bapak sekalian, saya ingin memberikan pandangan yang moderat atau wasati, wasaton itu loh, umatan wasaton. Pendapat yang pertengahan Pak. Pendapat saya itu atau pembacaan teoritis saya, karena si Mbak E itu tadi bekerja di Cina, makan makanannya Cina, berasnya Cina, tanahnya Cina, kemudian minum airnya Cina, airnya Beijing, bekerja dapat upah, dapat karena keutamaannya orang-orang Cina, gitu Pak. Maka kurban di tahun pertama itu lebih baik disalurkan atau dialokasikan di Beijing Pak. Dibeleh neng kono, dibagikan untuk penduduk sana. Baru tahun-tahun berikutnya silahkan kalau mau dioper ke kampung halamannya. Karena bagaimanapun lawang DE maem yo kok lemai. Demikian pula orang yang merantau ke Saudi, ke Qatar, makan makannya Qatar, tanah Qatar, minum air minumnya Qatar. Hidup cari penghasilan urip saka wong Qatar. Maka yang pertama tahun pertama itu dialokasikan dulu ke penduduk sana, baru kemudian tahun-tahun berikutnya silahkan kalau mau dialokasikan ke ke kampung halamannya masing-masing. Ini makam haji, alamat komplit ini apa Pak? Tirisan. Lah umpamanya gini Pak, ada warga sini, warga Tirisan. Pak Ustadz, ngapunten Ustadz, teng masjid niku pun kathah sing kurban Ustadz. Kulo jane nggih gadah arta, mampu, kulo gadah arta, 3.000 nggih enten. Ning nyuwun ngapunten, soalé ning masjid niku pun kathah sing kurban. Lah umpamane Ustaz, umpamane arta kulo 3.000 niki kulo alokasikan, saya sumbangkan untuk sedekah. Apakah hadhihi sedekah taqumu maqamal udhiyah? Apakah sedekah niki nanti derajate ganjarane podo dengan ganjarane kurban? Karena biayanya podo 3 yuta nih. Bisa manen ya wahdatis saman, dengan satu harga yang sama. Gimana Pak Torik?
Jawabannya bapak-bapak sekalian, la taqumu as-shadaqah ya maqamal udhiyah. Sedekah apapun tidak bisa menduduki ya derajat atau makomnya berkurban. Berarti kalau umpamanya saya atau panjenengan sedekah 3 juta ke proyek amal soleh selain kurban, katakanlah untuk suku barokah atau apa gitu, atau untuk kegiatan apapun, dan jenengan berkurban, pahalanya makomnya itu besar berkurban meskipun dengan harga yang sama. Meskipun dengan harga yang sama. Oke, berikutnya bapak-bapak sekalian. Berikutnya soal kurban dan akikah. Ini kan waktunya kurban, hari Rebu kan sudah kurban katanya. Tapi yo beneri atau barengi anakku gitu. Akikah anakku. Boleh ndak saya kurban ning yo ngakikah anakku. Jadi saya menyembelih kambing, yo tak niati kurban, yo tak niati akikah. Jawabannya bapak-bapak, akikah itu syariat. Sementara kurban itu juga syariat. Dua syariat ini tidak boleh dikerjakan dalam satu niat, Pak. Jadi harus dipilih salah satunya. Timbul pertanyaan, mana Pak Torik yang lebih didahulukan, kurban dhisik utawa mengakikoi anak saya dulu? Jawabannya bapak-bapak sekalian, akikah itu boleh di hari ke-7. Nggih. Di hari ke-7, sunahnya di hari ke-7. Kalau tidak mampu di hari ke-7, di hari 14. Kalau tidak mampu di hari 14, di hari 21. Kalau tidak mampu di hari 21, fi ayyi waqtin ma tasya'u, di waktu apapun terserah Bapak, ingkudiro, ketika Bapak mampu. Bapak memiliki kelonggaran. Tapi sementara berkurban, waktunya tinggal besok Rebo, terus tambah Kemis, Jumat, Sabtu. Hanya itu saja. Berarti waktu nih akikah ki rodok longgar, artinya longgar, sementara waktunya kurban mudhoyak, dhiq, ya sempit. Maka didahulukan berkurban daripada akikah. Bisa jadi Pak, jenengan sekarang kurban, rong sasi potelung sasi kas, enek kelonggaran, terus kemudian bisa mengakikahi anaknya. Bapak-bapak sekalian, itu yang sebenarnya masih banyak Pak, ada 60 masalah tentang kurban gitu. Tapi saya baca satu kali lagi, satu masalah lagi yang kira-kira ini mungkin masalah ini tersebar di masyarakat atau menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah soal kurban untuk orang meninggal. Soal kurban untuk orang meninggal, saya jawab kalau dengan wasiat, wong tuwane dhewe biyen nenek wasiat, semua ulama sepakat boleh. Intinya nak wong tuwane dhewe dulu kok enek tembung boleh. Yang jadi masalah kalau orang tua kita itu cuman diam, lah itu ada perbedaan. Jawabannya mungkin di pertemuan selanjutnya saja, biar jadi penasaran bapak-bapak sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.